Sepertinya industri perskincarean ini tuh growing banget kan, Dok. Kandungan apa sih yang menjadi top of mind pembahasan komunitas Female Daily Network? Mungkin cepet putihnya, mungkin cepet hilang jerawatnya, tapi Ya. beberapa tahun ke depan kita nggak tahu. Jadi BPOM itu salah satu. Please subscribe, like, comment, and share. Hai Kiza Squad, ketemu lagi dengan Dr. Glow di Kiza Skin Talk episode ke-10. Kali ini Dr. Glow akan melakukan komunikasi daring via Zoom dengan Mbak Arinda Christy dari Female Daily Network. Nah, Dr. Glow sedang menunggu nih supaya jaringan bersahabat dan kita akan bergabung segera dengan Mbak Arinda. Halo Mbak Arinda. Selamat siang, Mbak. Apa kabar, Mbak? Sehat Kabar selalu ya? baik, sehat. Iya. Apa kabar juga, Dok? Sehat, Mbak. Perkenalkan, saya Dr. Glow. Nama aslinya sih Dr. Haikal ya, tapi saya akrab disapa Dr. Glow. Nah, Mbak Rinda, seperti biasa di Kezia Skin Talk kita akan lakukan dialog dengan berbagai narasumber, dan kali ini Kezia Skin Talk sangat senang sekali, bangga sekali karena bisa berkomunikasi dengan Mbak Rinda dari Female Daily Network. Nah, Mbak, supaya teman-teman Kezia Squad ini lebih bisa mengenal Mbak Rinda, boleh nggak Mbak diceritakan kepada kami tentang Mbak Rinda sendiri dan apa aktivitas Mbak Rinda di Female Daily Network. Silakan Mbak Rinda. Oke, thank you so much Dr. Glow. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, nama aku Arinda Christy, aku editor-in-chief di Female Daily. Dan kegiatan hari-hari ya udah ini aja WFH, tapi kadang-kadang masih juga suka ke kantor kalau emang diperlukan gitu. Dan basically aku kayak bertanggung jawab atas konten-konten yang dibikin sama Female Daily dan juga terlibat di dalam event-eventnya Female Daily gitu. Salam kenal semuanya. Oke, nah Mbak Rinda, ini kan kalau kita mendengar kata Female Daily Network, tentu kan fokusnya kepada perempuan. Nah, pertanyaannya adalah yang menjadi fokus dari Female Daily Network ini lebih ke mana Mbak? Ke berita-berita seputar perempuan atau review tentang skincare atau kosmetik dan sebagainya? Oke, jadi first of all aku mau say thank you juga nih Dr. Glow kalau aku udah diundang gitu ya hari ini untuk mewakili Female Daily, dan pengen cerita sedikit kali ya tentang Female Daily sendiri. Jadi sebenarnya Female Daily itu sebuah platform kecantikan sih yang one of the biggest in Indonesia gitu, atau mungkin bisa dibilang juga kayak one stop online beauty hub gitu ya for Indonesian women. Sebenarnya kami nggak cuma menyuguhkan artikel ataupun review, tapi yang pasti sih kita besar dari komunitas kita gitu. Jadi member kita tuh udah banyak banget nih Dok gitu. Udah mulai ada sekitar 1 jutaan lah gitu ya. Wow. Dan hebatnya juga tadi kan Dr. Glow sempat bilang tuh kalau misalnya ini tuh difokusin ke perempuan. Nah ini uniknya nih akhir-akhir ini tuh memang member kita juga bertambah gitu. Nggak cuma perempuan tapi ada juga laki-laki gitu. Jadi artinya kan beauty enthusiast gitu tuh bertambah atau berubah gitu kan si demografisnya gitu. Dan cowok-cowok juga udah mulai concern nih sama kesehatan kulit dan kesehatan wellness dan segala macam tuh cowok-cowok pasti udah semakin concern gitu. Dan jadi bisa dibilang lah sebenarnya awalnya kita tuh menjadikan Female Daily itu one of the biggest women online community di Indonesia gitu. Plus kita juga salah satu pihak yang bertanggung jawab nih kalau misalkan suka ke Senayan City zaman-zaman dulu, kita tuh suka ngadain Jakarta X Beauty. Nah itu kita yang bertanggung jawab atas penuhnya Senayan City dan juga Tunjungan Plaza tuh pas 2019 kita bikin Surabaya X Beauty gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi yang membuat Female Daily Network ini solid karena dukungan dari komunitas yang memang terbentuk Mbak Rinda ya. Dan tadi dikatakan bahwa tidak hanya perempuan tapi laki-laki pun sudah mulai banyak yang concern memperhatikan kesehatan kulitnya. Nah, Mbak Rinda, ini ngomongin kulit Mbak ya, membahas kesehatan kulit tentu nggak terlepas dari yang namanya produk perawatan kulit, skincare. Nah, saat ini apa nih yang sedang dibahas atau menjadi fokus para komunitas yang ada di Female Daily Network mengenai skincare saat ini? Oke, jadi sebenarnya
beauty itu kan nggak cuman skincare aja ya dok ya gitu, ada makeup lah, ada hair care dan segala macam. Tapi memang khususnya begitu kita masuk pandemi gitu, orang-orang tuh bener-bener mengalihkan fokusnya bener-bener kayak ke skincare gitu. Dan emang dari data-data Female Daily yang ada tuh banyak banget teman-teman members gitu yang mereview tentang serum dan essence gitu ya, itu jadi top perbincangan yang paling top lah gitu, atau review yang paling top itu adalah serum dan essence. Kemudian disusul sama face wash, abis itu facial toner dan juga sunscreen, abis itu masker gitu. Jadi itu cukup banyak yang dibicarain lah sama member-member kita. Dan FD juga sebenarnya kan kalau tadi ngomongin soal komunitas, kita tuh dulu punya namanya FD forum gitu. Itu salah satu yang terkenal lah sampai sekarang gitu, karena orang-orang tuh bisa ngomongin banyak hal kan di situ. Tapi sekarang berganti namanya jadi FD Talk. Nah di FD Talk ini tuh banyak banget sih obrolan-obrolan seru. Dan kita ngelihat kalau ngomongin skincare, emang banyak itu membahas tentang basic knowledge dari skincare tersebut apa gitu. Terus udah gitu banyak yang suka nanya ingredients ini efeknya gimana dan segala macam. Jadi benar-benar rich banget sih obrolannya kalau di FD membersnya kita gitu. Oke, Mbak, ini biasanya nih yang dicari atau dibahas oleh komunitas skincare yang tujuannya untuk mencerahkan, anti-aging, atau untuk kulit bermasalah seperti jerawat, Mbak? Kalau di FD sendiri di aplikasi ataupun di website itu kan kita bisa, begitu kita sign up, kita tuh bisa masukin nih kayak concern aku tuh apa sih gitu, terus skin type aku tuh apa gitu. Dan so far yang emang ada di Female Daily itu masih jerawat sih dok, itu udah kayak top of the top-nya banget deh obrolan member gitu. Jerawat, terus udah gitu aku sebutin mungkin top 5 kali ya, jerawat, kemudian black heads, white heads gitu, ada juga large pores, biasanya mereka ya kurang lebih sebenarnya turunan dari jerawat lah gitu kan, terus under eye yang gelap, sama mungkin satu lagi tuh hiperpigmentasi gitu. Itu jadi top of the talk-nya lah gitu kalau misalkannya di member kita. Jadi kalau memang top of-nya itu ke akne jerawat, jadi saya bisa menggambarkan bahwa usia komunitas ini rata-rata sekitar 25 hingga 40 tahunan, Mbak ya? Iya betul. Tapi sekarang memang growing banget sih dok, kayak Gen Z gitu ya, member Gen Z itu lagi growing sebenarnya sekarang. Jadi makanya tadi aku bilang banyak juga tuh yang nanya basic knowledge gitu kan. Jadi yang mungkin pada newbie gitu, yang masih belum paham banget lah sama istilah-istilah skincare dan segala macam, itu cukup banyak juga sih gitu. Jadi member-member kita yang generasi Z ini tuh cukup berkembang lah gitu. Jadi ya mix lah ya sebenarnya. Ya. Nah Mbak Rinda, ini kan memang sampai dengan saat ini itu masih ada lah beberapa produk yang dijual online yang memang menjanjikan hasil yang optimal, atau katakanlah kalau masyarakat kita kan itu pengennya cerah ya, putih, kiblatnya ke Korea. Nah ini apa nih pendapat Female Daily Network terhadap berbagai produk skincare yang dijual online tapi belum terregistrasi BPOM? Sebenarnya kita tuh memberikan solusi juga sih dok gitu, dengan kita memiliki namanya Beauty Studio by Female Daily. Jadi produk-produk yang udah kita kurasi tuh bisa dibeli di situ dengan aman gitu, udah BPOM udah pasti gitu kan, udah dikurasi juga sama tim Female Daily. Nah cuman memang tidak sepertinya industri perskincarean ini tuh growing banget kan dok. Jadi siapa sih sebenarnya nggak tergiur dengan menciptakan atau mengambil opportunity dari hal itu gitu. Dan yang pasti sih aku yakin kalau ngomongin soal member FD sih pasti sudah teredukasi dengan baik lah gitu, soal gimana sih cara memilih produk yang benar. Apakah harus kalau misalnya nemu yang tidak ber-BPOM ya udah nggak usah dilirik sama sekali gitu. Betul. Kan emang ini salah satu yang merasakan banget sih gitu. Tapi aku happy-nya adalah komunitas beauty di Female Daily ataupun di luar Female Daily itu menurut aku udah cukup strong. Apalagi sekarang banyak banget nih dokter-dokter yang jadi key opinion leader kan gitu. Jadi itu menekankan sekali gimana sih sebenarnya memilih produk yang bagus, produk yang cocok, atau produk yang aman gitu kan. Jadi hopefully Female Daily bisa bantu, dan juga banyak dokter di luaran sana yang udah menjadi key opinion leader juga bisa bantu hal ini gitu. Tapi dok, kayak menurut aku ini sebuah knowledge atau informasi yang kayaknya nggak boleh diberhentiin sih gitu. Jadi emang harus terus diedukasi, karena siapa tahu ini cuman nyampe ke orang-orang yang ada di kota besar gitu, yang di pelosok-pelosok kan mungkin
belum tentu aware dengan hal ini. Iya. Gitu. Dan ada satu hal yang unik juga sih, kemarin-kemarin sempat ngobrol sama beberapa brand gitu ya, khususnya makeup nih ya, mereka mau bikin foundation yang inklusif gitu, yang warnanya sampai gelap banget gitu. Begitu di tes di satu daerah yang emang orangnya kulitnya lebih gelap gitu, mereka justru memilihnya pengennya foundation yang lebih putih gitu. Jadi emang kayak apa ya, beauty standard yang bilang putih itu lebih cantik tuh masih cukup nempel sih di kepala orang Indonesia gitu. Jadi ya aku rasa itu salah satu misi dan tugas FD juga sih, Female Daily juga, untuk menormalize bahwa kulit itu nggak putih itu nggak selalu cantik gitu. Jadi emang harus menerima lah ya gitu, supaya meminimalisir nih orang-orang yang pengen putih instan, cerah instan gitu kan. Jadi betul. Produk yang udah ada BPOM-nya, udah jelas ingredients-nya apa gitu. Oke. Memang sepatutnya kita curiga kalau ada produk yang menjanjikan memberikan hasil instan, Mbak ya, karena itu bisa mengandung bahan berbahaya. Nah, ini tadi sempat menarik, Mbak ya, saya mendengar tentang cantik. Nah, sebetulnya definisi cantik bagi para anggota komunitas Female Daily apa nih, Mbak? Oke, kalau aku lihat tuh shiftingnya mengarah ke hal yang lebih positif gitu, Dok. Jadi kalau dulu mungkin kayaknya pada nggak berani untuk nunjukin bare face gitu ya. Kalau sekarang tuh udah, kalau member-member kita ya, member-member kita tuh udah teredukasi untuk menerima diri apa adanya. Jadi bukan berarti kalau gue jerawatan, gue tuh jelek gitu. Enggak sih gitu. Artinya ya memang harus merawat diri dengan lebih baik gitu, dan mungkin menemukan produk-produk yang tepat gitu, dan itu otomatis dibantu sama Female Daily, karena kita tuh sebenarnya pengennya bertindak sebagai best friend gitu loh, Dok. Jadi kita memberikan edukasi, kita memberikan review untuk mempermudah mereka buying decision mereka gitu kan. Jadi definisi cantik menurut member-member FDC menurut aku sudah elevate gitu ya. Jadi nggak selalu kayak putih itu cantik, rambut lurus itu cantik gitu. Plus kemarin juga kita sempat bikin campaign beauty positivity di bulan Februari gitu, dan banyak banget positif komen dari member-member yang membuat mereka tuh thank you banget ya udah ngingetin kita untuk nerima kita apa adanya gitu, nerima diri kita apa adanya gitu. Itu sih. Tapi ya aku juga tidak memungkiri sih kalau emang masih banyak lah sebenarnya orang-orang Indonesia yang ngelihat bahwa stigmanya tuh putih cantik dan segala macam gitu. Iya, jadi emang setuju banget Mbak bahwa cantik itu tidak selalu putih ya, tapi bagaimana kulit kita sehat, bebas masalah, dan tentunya kita nyaman dengan apapun warna kulit kita. Betul. Nah, Mbak Arinda, ini kalau saat ini ya, kandungan apa sih yang menjadi top of mind pembahasan komunitas Female Daily Network? Apakah niacinamide, retinol, atau apa tuh Mbak yang jadi top of mind-nya? Iya, aku pikir kemarin kan sebenarnya aku juga sambil lihat-lihat datanya gitu ya, Dok ya. Aku pikir itu akan mugwort gitu, karena kan kayaknya sekarang lagi mugwort di mana-mana, semua brand ngeluarin mugwort gitu ya. Ternyata di komunitas kita tuh nomor satu tetap niacinamide gitu, karena mungkin tadi berhubungan dengan skin concern mereka ya gitu, hiperpigmentasi lah gitu, bekas jerawat, dan mungkin kulit yang kurang rata gitu. Jadi yang pertama tuh niacinamide, terus Centella asiatica, retinol, kemudian vitamin C, baru mugwort gitu. Oke. Jadi memang tetap fokusnya adalah mungkin bukan mengejar putihnya, tapi mengejar supaya rona kulit wajahnya sama, Mbak ya, tidak belang, tidak hiperpigmentasi seperti itu. Nah, jadi Mbak, lebih ngeliatnya lebih sehat gitu kali ya, Dok ya. Betul. Cerah tapi sehat lah gitu. Iya. Nah, Mbak, ini kalau menurut anggota komunitas Female Daily Network, mereka tuh lebih suka membeli skincare paketan atau satuan, Mbak? Nah, dulu mungkin pas yang zaman aku juga kali ya, zaman aku masih 20-an kali, kita tuh pasti seneng banget tuh, Dok, beli satu renceng lah ya gitu, satu range gitu, satu brand itu. Nah, tapi sekarang itu karena pilihan produknya semakin banyak, tadi seperti dokter bilang juga kan banyak banget nih bermunculan brand-brand lokal, brand-brand internasional juga terus masuk gitu. Jadi sekarang itu mereka udah memiliki rangkaian skincare masing-masing gitu. Jadi memang untuk rangkaian satu set itu
udah masih ada sih pasti yang beli, apalagi kalau misalnya ngelihat tante aku gitu atau mungkin yang lebih usianya lebih matang gitu ya, pasti mereka udah kayak stick sama satu rangkaian udah nggak mau pindah lagi gitu. Cuman kalau sekarang karena banyaknya opsi, terus orang juga udah mulai makin pintar gitu, ingredients nggak boleh nih dicampur sama yang B, oh ini si serum ini oke banget nih dicampur sama masker ini misalnya. Jadi menurut aku sekarang itu kalau bisa dari member-member memang bisa dibilang loyalty-nya tuh menurun sih menurut aku gitu akan satu brand. Jadi di saat satu serum udah habis, gue pengen cobain serum yang ini, dan biasanya emang itu pasti mix antara satu brand dengan brand lain sih. Jadi dapat dikatakan anggota Female Daily Network itu sudah memang lebih selektif, artinya sudah paham bahwa kandungan apa yang dibutuhkan oleh kulit mereka, sehingga mereka tidak begitu royal dengan suatu brand, tapi mereka lebih fokus kandungan apa nih yang cocok dengan kulit mereka, seperti itu Mbak ya. Dan mereka tahu tuh bagaimana mengkombinasikannya, misalnya niacinamide, kemudian retinol, dan berbagai macam lainnya. Dan itu karena dibantu oleh Female Daily Network nih, yang mengumpulkan perempuan, laki-laki yang fokus dengan kulitnya, sehingga mereka teredukasi untuk bisa bijak dalam menggunakan skincare atau kosmetik. Betul. Nah, nih Mbak, yang terakhir, tips nih bagi kami Kiza Squad supaya kami bisa lebih bijaksana atau lebih lebih teredukasi lah dalam memilih dan menggunakan skincare. Silakan Mbak. Oke, mungkin kalau buat tips untuk pilih skincare sih yang pasti kenalin diri sendiri, kenalin kulit tipenya apa, skin concernnya apa. Dan yang dibilang lagi tren itu belum tentu cocok buat kita gitu. Misalnya lagi tren retinol, gue juga pengen pakai karena si A, si B, si C pakai retinol gitu. Belum tentu gitu sebenarnya kulit kita cocok. Jadi nggak usah terlalu ngikutin tren, tapi itu dia yang pasti sih yang paling penting menurut aku adalah kenali kulit dan juga concern kita apa gitu. Kemudian yang pasti harus BPOM dong dok, ya nggak sih? Kalau misalkan yang nggak BPOM ntar aduh kebayang itu kulitnya berapa tahun ke depan pasti akan jadi rusak. Mungkin cepet putihnya, mungkin cepet hilang jerawatnya, tapi beberapa tahun ke depan kita nggak tahu. Jadi BPOM itu salah satu filter utama menurut aku di saat kita mau beli skincare juga gitu ya. Kemudian cek ingredients, apakah ada yang mengiritasi atau misalnya selama beberapa kali kita coba produk ABC, kira-kira ada yang nggak cocok nggak sih gitu. Itu juga kita mesti tahu gitu. Dan nggak perlu khawatir kalau misalnya kita mau beli satu setan atau mau beli satu-satu, itu juga pasti aku kembalikan kepada masing-masing gitu, karena itu kan personal ya gitu. Siapa tahu ada yang lebih suka aku mau beli satu set aja deh biar katanya biar lebih hasilnya tuh lebih maksimal gitu misalnya. Atau mau satu-satu juga nggak masalah sih, itu kan preference masing-masing gitu. Jadi nggak usah ngikutin misalnya jangan beli yang satu setan atau jangan beli satu yang masing-masing brand beda-beda gitu. Nah itu sebenarnya kembali lagi ke teman-teman semua sih gitu. Jadi yang pasti itu sama satu lagi dok, coba sampel kalau misalkan emang masih ragu, masih belum yakin gitu ya untuk mau beli botol yang gede, beli sampel. Di Female Daily atau di Beauty Studio juga ada jualan sampel gitu ya. Dan yang pasti jangan beli share in jar deh gitu, karena kan kita nggak tahu nih ya dok, maksudnya misalnya beli di aku gitu, aku nuanginnya gimana, produknya masih bagus apa enggak, asli apa enggak gitu. Jadi sebisa mungkin hindari itu, kecuali emang kenal lah ya gitu, dan kita ngelihat orang itu naruhnya gimana dan nempatinnya seperti apa gitu. Itu sih paling dari aku dok. Iya. Betul Mbak, dan tentunya kita jangan terobsesi ingin putih, tapi tentunya kita harus mengejar supaya tetap sehat kulit kita, bebas masalah, dan harus nyaman apapun warna kulit kita Mbak ya. Oke Mbak Rinda, terima kasih Mbak untuk sharingnya. Always healthy Mbak. Sama-sama. Ya, makasih ya Mbak. Sama-sama. Thank you Mbak. Sampai ketemu lagi. See you. See you. Kiza Squad, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Arinda dari Female Daily Network. Tentunya perbincangan ini membuka cakrawala teman-teman semua dalam memahami skincare apa yang sesuai dengan kulit teman-teman semua. Dan ingat, cantik itu tidak selalu putih, tapi bagaimana kita nyaman dengan warna kulit kita, dan tentunya gunakan skincare sesuai dengan tipe kulit dan tentunya yang dapat membuat teman-teman terhindar dari masalah kulit. Demikianlah Kiza Skin Talk episode ke-10.
Saya Dr. Glow, pamit undur diri dan sampai jumpa.